Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanir rahim, al-karimil mannan, azza sultanuh wa jalla thana'uh wa taqaddasat asma'uh, subhanahu wa bihamdih, daimun la yafut wa hayyun la yamut, wal jinnu wal insu yamutun. Al-izzu ijaruh wal kibriya'u rida'uh, faman naza'ahu fihi ma 'adzabahu. Qala Allah, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hari ini gema takbir, tahlil, tahmid sebagai pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tiada tara kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kenikmatan iman kepada kita yang membuat kita saling bersaudara, saling mencintai walaupun kita lahir dari rahim yang berbeda. Kita dengan anugerah iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita didoakan oleh saudara-saudara kita di pelosok bumi. Kemarin saudara-saudara kita yang berangkat haji, jumlahnya kurang lebih 4 juta jiwa manusia. Mereka wukuf di Arafah, di tempat, di waktu, dan di hari yang doa-doanya diingat dan senantiasa diijabahi oleh Allah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang mereka minta, yang senantiasa mereka ucapkan, Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, muslim yang laki maupun yang perempuan. Sungguh kita termasuk di antara mereka yang didoakan tersebut karena nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang telah memperkenalkan kepada kita Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita memiliki seorang teladan yang luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mencintai umatnya dengan cinta yang luar biasa. Hal itu beliau ungkapkan dalam sebuah hadis. Beliau pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang pasti akan diijabahi. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi. Semua nabi telah meminta kepada Allah dengan doa tersebut. Nabi Yunus telah meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari perut ikan paus. Nabi Sulaiman telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun sepeninggalannya. Beliau pun diberi kekuasaan yang luar biasa, istana 1000 tingkat, dan mampu menguasai semua makhluk kecuali malaikat. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Illa ana, kecuali aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtaba'tu li ummati syafa'atan lahum yaumal qiyamah. Saya sengaja simpan doa tersebut bukan karena Nabi tidak butuh sesuatu, bukan karena Nabi Muhammad tidak pernah menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berat. Pernah beliau hadapi, beliau diintimidasi, beliau dilempar pakai batu, beliau dicekik, diperangi puluhan kali, tapi beliau sengaja menyimpan doa ini. Kenapa? Saya simpan untuk umatku sebagai syafaat bagi mereka kelak di hari kiamat nanti. Sungguh syafaat ini akan didapatkan oleh siapapun yang meninggal dari kalangan umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Adha banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tapi pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran dari dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji, ibadah udhiyah, salat Idul Adha, ini bagian daripada rangkaian untuk mengingat dan mempelajari kehidupan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menitahkan kita untuk mengikuti beliau berdua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai umat manusia, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Allah juga berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim seorang imam, seorang pemimpin yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa. Beliau senantiasa lurus, tidak pernah berbuat syirik. Walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi. Beliau senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah memilih Nabi Ibrahim dan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami telah menganugerahkan kebaikan bagi Ibrahim di dunia, dan kami akan menjadikan Ibrahim bagian dari orang-orang soleh kelak di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sekarang pertanyaannya, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam
yang senantiasa kita bersolawat kepada mereka berdua di saat kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Demikian juga kita senantiasa mendoakan keberkahan bagi mereka berdua dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka adalah sosok-sosok bapak, sosok kepala keluarga yang mendidik anak keturunan mereka dengan nilai-nilai tauhid. Lihatlah Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anak beliau dengan nilai-nilai tauhid, mencintai Allah di atas segala-galanya, mencintai Allah di atas segala-galanya. Inilah didikan Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak keturunan beliau. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau kakinya bengkak karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu istrinya Ummu Salamah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin bahwa engkau akan diampuni dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa di masa yang akan datang? Kenapa kamu sampai capek-capek beribadah kepada Allah, kakimu bengkak ya Rasulullah?" Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, "Afala akunu abdan syakura." Memang dosa-dosa beliau diampuni, tapi aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu malam ketika beliau tidur bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau berkata kepada ibunda Aisyah, "Aisyah, izinkan aku pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rasa cintaku kepada Allah luar biasa." Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh secara manusiawi saya suka tidur bersama dengan Anda, tapi saya lebih suka dengan perkara yang engkau cintai." Maka Rasulullah SAW pun bangun melaksanakan sholat sampai subuh. Beliau terisak-isak menangis sampai subuh. Bahkan ketika Bilal datang untuk mengumandangkan adzan pertama, beliau masih menangis. Suaranya didengar oleh Bilal bin Rabah. Maka Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Bilal, telah turun kepadaku tadi malam 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sekian ayat yang kalau seandainya umatku membacanya namun tidak mentadaburinya, sungguh celaka, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Tentang apa? Tentang agar manusia memikirkan alam semesta agar mereka mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran Rasulullah SAW mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Suatu waktu para sahabat mengatakan, "Masya Allah wa sya'ar Rasul." Tergantung kehendak Allah dan tergantung kehendak Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Allahu Akbar. Bagaimana mungkin kalian menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Ucapkanlah Masya Allah summa sya'ar Rasul." Tergantung kehendak Allah, kemudian tergantung kehendak Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin dirinya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, jangan pakai Masya Allah wa sya'ar Rasul, tapi Masya Allah summa sya'ar Rasul. Agar apa? Jangan sampai umatnya itu kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya, seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 2. 1, orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Yang kedua, mereka yang menjadikan kuburan sebagaimana masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesyirikan di kuburan-kuburan. Boleh ingatkan ma'asyiral muslimin. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Beliau Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita agar hidup kita gunakan untuk berjuang.
untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan jiwa raga kita, atau dengan lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, sehingga para sahabat sangat suka kalau mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, mereka selalu mencari 1001 alasan untuk bisa terlibat dalam memperjuangkan Islam. Lihatlah salah seorang sahabat yang sudah sepuh, kakinya sudah pincang, dia kemana-mana pakai tongkat, namanya Amr bin Jamuh. Pada perang Badar, beliau ketinggalan ikut perang Badar. Maka pada perang Uhud, beliau kemudian mengasah pedangnya, karena Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk keluar menghadang orang-orang kafir Quraisy yang saat itu ingin menyerang kota Madinah. Beliau asah pedangnya, beliau perbaiki baju perangnya. Anak-anaknya yang usia 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun lebih mengatakan, "Wahai bapak, bapak mau kemana? Bukankah bapak sudah pincang? Udah bapak di rumah saja jaga si ibu." Maka sang bapak mengatakan, "Tidak, demi Allah, saya ingin ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Anaknya mengatakan, "Udah, bapak sudah udzur, sudah sepuh, dan bapak sudah tua, udah bapak di rumah saja bersama Simbo." Maka apa jawaban Amr bin Jamuh? Tidak. Maka dia pun berangkat menemui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Amr, apa yang membuat engkau menangis?" Maka Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tertinggal perang Badar, dan hari ini Uhud, aku ingin bersama dengan Anda, menemani Anda ya Rasulullah. Saya ingin dengan kakiku yang pincang, saya bisa menginjak surga ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ikutlah kamu." Dengan bangga dia mengatakan, "Andaikan Allah mengizinkan aku, Allah akan menyaksikan apa yang kulakukan di depan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala." Mereka selalu mencari 1001 alasan untuk bisa terlibat dalam memperjuangkan Islam. Ma'asyiral muslimin, dulu ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, kulitnya hitam, kulitnya sudah keriput. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, saya sudah sepuh, tapi saya ingin memperjuangkan Islam ya Rasulullah dengan kemampuan yang saya miliki. Saya nggak bisa sedekah banyak, saya nggak bisa berjihad sebagaimana kaum laki-laki. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menjadi marbot masjid, membersihkan masjid, merapikan masjid." Maka sang ibu ini diizinkan oleh Nabi, namanya Ummu Mahjan. Tiap pagi, tiap sore dia membersihkan masjid, merapikan masjid, sehingga apa, orang-orang nyaman melaksanakan ibadah di masjid. Ketika beliau meninggal, para sahabat sengaja tidak memberitahu Nabi, karena mereka merasa ini orang tua, kalangan jelata, Nabi tidak perlu disibukkan untuk mengurus jenazahnya. Akhirnya mereka menyolatkan, mereka menguburkan. Beberapa hari kemudian Nabi tidak melihat Ummu Mahjan, masjid kembali tidak rapi. Maka beliau bertanya, "Aina Ummu Mahjan? Mana Ummu Mahjan, si nenek yang biasa membersihkan masjid?" Maka para sahabat mengatakan, "Tuwfiya ya Rasulullah, telah wafat ya Rasulullah." Rasul dengan seakan-akan menyesali, "Kenapa kalian tidak memberitahu saya?" Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah tokoh, engkau bla bla, biar kami yang mengurusnya." "Tidak, tunjukkan kepada saya mana kuburannya." Maka Nabi pun ditunjukkan kuburannya, dan beliau sholat jenazah di atas kuburan perempuan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mereka selalu mencari 1001 alasan untuk bisa terlibat dalam memperjuangkan Islam. Seharusnya kita yang masih sehat ini, jamaah sekalian, mencari alasan terbaik untuk memperjuangkan Islam. Yang sepuh bukan berarti pensiun dari memperjuangkan Islam. Yang muda-muda apalagi jangan menunggu waktu tua untuk memperjuangkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satu kuburan sahabat Nabi yang paling jauh adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Rumahnya yang pertama kali ditempati oleh Nabi saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Dikuburkan di mana beliau? Di kota Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan Istanbul, ibu kota ekonominya Turki. Jemaah sekalian, kenapa demikian?
pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ingin berangkat menaklukkan benteng Konstantin yang telah disabdakan oleh Nabi, kalian akan menaklukkan benteng Konstantin. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang terlibat menaklukkannya. Beliau sudah usia hampir 90 tahun. Beliau naik kudanya dari kota Madinah. Beliau berangkat bergabung dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Suriah. Apa kata anak-anak muda pada saat itu? Mbah, kakek, udah kakek istirahat saja. Anda sudah cukup berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Biar kami yang muda yang berangkat. Apa kata beliau? Tidak, demi Allah, saya telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan dari lisan Nabi, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian untuk memperjuangkan Islam dalam keadaan tua atau muda, sakit atau dalam keadaan sehat, miskin atau kaya. Saya juga mendengar Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baiknya pasukan yang terlibat menaklukkan benteng Konstantin. Bawa saya, dibawalah di tengah laut. Beliau sakit, menjelang wafatnya beliau mengatakan, jangan kuburkan saya ke dasar laut, tapi kafani saya, kemudian naikkan saya di atas kuda nanti kalau sampai di Konstantin. Kuburkan jenazah saya di bawah benteng Konstantin. Akhirnya ketika beliau sampai di Konstantin, jenazah beliau dikafanin, dinaikkan di atas kudanya, kemudian ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang Romawi mengatakan, luar biasa umat Islam, jangankan yang masih hidup, mayat pun ikut berjihad. Itu membuat teror tersendiri bagi mereka, dan akhirnya beliau dikuburkan di benteng Konstantin, di dekat benteng Konstantin. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Mereka selalu mencari 1001 alasan untuk terlibat memperjuangkan Islam. Ayo di sini, ya di kampung kita terlibat, yang bisa infak, yang bisa membersihkan masjid, bersihkan masjid, yang bisa mengajak teman-temannya meramaikan masjid, ayo kita ramaikan. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim adalah apa? Lembut sesama mukmin dan tegas kepada orang-orang kafir. Jangan kebalik, jangan tegas kepada sesama muslim, lembut kepada orang-orang kafir. Jangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal rauf rahim, orangnya penyayang dan sangat pengasih. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat lain, ruhama'u bainahum asyidda walal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan saling mencintai antar sesama mereka. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hilangkan dendam terhadap sesama muslim. Lihatlah saudara kita sebagai teman, sebagai partner dalam memperjuangkan Islam. Jangan melihat mereka sebagai pendosa yang layak masuk surga, kalau yang layak masuk neraka. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, doakan mudah-mudahan mereka bisa mengikuti kebenaran. Jangan menatap saudara muslim kita dengan tatapan sebagai pendosa atau tatapan sebagai penduduk neraka. Jangan. Tataplah mereka sebagai saudara kita yang harus kita cintai. Tataplah mereka sebagai teman yang akan kita gandeng tangannya menuju surga nanti. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan begitu beratnya kalau kita mencemarkan kehormatan seorang muslim, sampai beliau bersabda, riba ada 70 sekian pintu, sekian cabang, dan pintunya yang paling ringan adalah apa? Dosanya seperti menzinahi ibu kandung. Itu dosa riba yang paling ringan. Wa inna ma'arba riba, dan dosa riba yang paling berat di mata Allah adalah istitolatul rajuli fi irdi akhi, mencemarkan kehormatan saudara muslimnya. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita nggak perlu untuk berkomentar, jangan komentar. Faliyakul khairun aw liyasmut, karena itu bisa menyakiti saudara-saudara kita. Kalau ingin berikan semangat, berikanlah semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Adha yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keimanan kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyatukan jiwa orang-orang beriman terutama di tempat kita, yaitu mana di Puncak Sawit ini. Disatukan, jangan sampai kemudian kita saling bermusuhan. Antara masjid boleh bersaing dalam kebaikan, tapi jangan sampai kita persaingan itu menyebabkan kita berpecah belah. Ma'asyiral muslimin, kita jadikan Puncak Sawit atau Solo Raya ini sebagai kota model dalam saling menghargai dan mencintai sesama muslim, di mana kita bisa bersatu, di mana kita bisa memperjuangkan Islam bersama-sama dari berbagai ormas Islam yang ada. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, mereka segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna, wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ya arhamar rahimin. Ya Hayyum ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar, turunkanlah kepada kami sekeluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa bertaubat kepadamu, dan terimalah taubat-taubat kami ya arhamar rahimin. Ampunlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami. Ya Allah, ampunlah guru-guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jagalah anak keturunan kami karena mereka permata hati kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukanlah jiwa para ulama kami, jiwa pemimpin-pemimpin umat Islam, satukan jiwa para tokoh dan para ulama, dan jadikanlah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang satu, yang saling mencintai, yang saling bergandengan tangan dalam beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah pertolongan bagi saudara-saudara kami di Palestina ya arhamar rahimin. Ya Allah, sudah bertahun-tahun mereka mengalami penderitaan. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah saudara-saudara kami seiman. Ya Allah, Engkau tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, menang maka menanglah ya arhamar rahimin. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh mereka yang telah melakukan kejahatan dan kezaliman kepada mereka, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menolong mereka. Ya Allah, saudara-saudara kami yang berangkat haji, terimalah haji mereka sebagai haji yang mabrur, umroh mereka sebagai umroh yang mabrurah. Dan kami yang belum berangkat haji, kami yang belum menginjakkan kaki di Makkah dan Madinah, izinkan kami untuk berangkat ke sana ya Allah. Engkau maha mampu, kami tidak mampu. Orang mengatakan tidak mampu, tapi Engkau bisa memampukan kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, terimalah doa-doa kami, terimalah ibadah kami ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Terimalah kurban kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan bahwa tadi rakaat yang kedua itu bukan disengaja, memang karena lupa. Tidak perlu sholat sujud sahwi karena itu sifatnya sunnah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.